Oke, oke lanjut ya. Nah, ini agak ribet ya, agak ribet saya jelasin ini. Ini teorema Green. Oke, jujur aku agak bingung ya. Kenapa ini dimasukkan oleh Bapak ke dalam materi kita walaupun ini tidak digunakan dalam buku. Namun, untuk mengerti ini kalian butuh belajar multivariable kalkulus dan vektor kalkulus terlebih dahulu. Saya sangat-sangat sarankan itu dulu. Karena kalau kalian masuk ini yang buta, kalian gak akan ngerti sama sekali tentang teorema Green. Secara dasar, teorema ini menyebutkan integral garis untuk simple closed curve memiliki nilai sama dengan integral double pada daerah di dalam kurvanya. Maksudnya apa tuh? Jadi kalau kamu punya integral garis nih, ya bukan kontur tapi garis, integral garis. Integral garis. Ya. Kamu akan memiliki nilai yang sama seperti kamu memakai integral double di area yang menutupi integral garis tersebut. Cara dasarnya itu sih. Cara dasarnya. Dan teorema Green itu hanya digunakan jika nilainya itu nilai dari medan vektornya itu non konservatif. Maksudnya itu curl dari ini curlnya dari f-nya itu sama dengan 0. Nah itu maksudnya tuh. Tapi kalau konservatif ya, kalau konservatif dah sama. Maksudnya kalau konservatif itu curlnya itu 0. Tapi kalau nggak konservatif, curlnya itu tidak 0. Itu secara jelasnya. Nah kita memakai teorema Green tuh pas kita memiliki medan vektor yang non konservatif. Mungkin lanjut ya. Nah ini soalnya nih. Untuk sini ya, kita memiliki ini dari buku ini saya ambil langsung ya dari buku dari catatan Bapak ya. Catatan Bapak dari Bapak. Sini hitung integral tertutup dari min y dz dx dan plus x dy, di mana c ada lingkaran berpusat di 0 dengan jari-jari r berotasi counterclockwise. Sini kita tahu kalau medan vektornya itu adalah medan vektornya dari sini adalah min y i ditambah x j, ya kan? Dan kita tahu ya kalau kita butuh cari dulu curl dari vektor ini. Balik lihat kali ya curlnya. Ini maksudnya itu adalah tuh cross product dari vektor. Dan ini adalah gradien. Ini gradien itu sama dengan turunan parsial dari x, turunan parsial dari y, turunan parsial dari z. Nah, berarti kalau dari sini adalah, kalau di sini kita bilangnya Q dan sini kita bilangnya P, maka adalah turunan parsial dari x dikurangi turunan parsial dari min y per y. Maka ini sama 1 kurang min 1 sama dengan 2 kan. Dan kita tahu ya, kalau integral kontur tertutup dari min y dx plus x dy akan sama dengan integral double atau integral surface dari r, dimana kita memiliki curlnya itu 2 ya, di 2 kali d a. Jika integralkan, maka dapatkan 2 dikali area dari lingkaran tersebut. Dan kalau lingkaran itu kan areanya kan adalah pi r kuadrat ya. Bagus saja ini area dari lingkaran sama dengan 2 kali pi r kuadrat. Selesai. Mungkin tahu agak bingung ya, tapi ingat ya, saya punya catatan, saya link di deskripsi dari video ini. Kalian boleh buka dan situ penjelasannya lebih rapi dan lebih jelas. Oke, lanjut ya. Oke, soal selanjutnya, sini diberikan fungsi fz tambah y min x tambah i x kuadrat dengan hitung z sama dengan x tambah y. Hitunglah integral dari fz melalui kontur c dan c2. Di sini kontur c2 tuh dimana
sepanjang lurus dari Y sampai X dan Y sampai X kuadrat. Di sini kita tahu kan kalau C2 tuh memiliki konturnya tuh Y sama dengan X. Dan DZ itu sama dengan X tambah Y. Tahu kalau Y itu sama dengan X, berarti kita substitusikannya X tambah IX sama dengan X I tambah 1. Ya kan? Kita representasikan T jadinya T sama dengan I tambah 1. Ya kan? Kita turunin aja nih, DZ sama dengan I tambah 1 DT. Ya kan? Langsung kita masukin dulu nih sama ini ke sini. Untuk C1 maka itu sama dengan T kurang T ditambah I T kuadrat. Itu sama dengan I T kuadrat ya. Nah, fungsinya terdapat ya, yaitu I T kuadrat. Jika kita masukin aja langsung ke integralnya, yaitu I T kuadrat dikali sama I tambah 1 DT. Dan itu sama dengan, kita keluarkan aja yang konstanta I tambah 1 tambah I DT kuadrat DT. Maka itu kan sama dengan I 1 tambah I per 1/3 sama dengan I kurang 1/3. Ingat, jadi soal saya ambil dari bapaknya langsung ya. Sekarang langsung ke C2. C2 tadi kan Y sama dengan X kuadrat. Langsung di sini ya, X sama dengan T. Maka tadi didapatkan kalau Z T sama dengan X tambah Y, maka itu sama dengan X tambah I X kuadrat, atau sama dengan juga T sama dengan I T kuadrat. Kita turunin aja nih, DZ T per didapatkan kalau ini 1 tambah 2 IT DT. Kita cari fungsinya, yaitu C2 sama dengan T kuadrat min T tambah I T kuadrat. Maka itu dapat semua tuh, itu yang besar sih. Masukin aja ke integralnya 1 per T kuadrat min T tambah I T kuadrat 1 tambah 2 IT DT. Jika kalian hitung semua ini ya, kalian akan dapatkan nilainya itu min 2/3 tambah I per 6. Mungkin lanjut ya ke series. Nah, barisan dan deret dibilang kompleks. Secara dasar ya, sifat dari baris dan deret pada kompleks itu sama seperti real, namun untuk membuktikan bahwa sebuah baris convergent, kita butuh membuktikan kalau nilai real dan imaginary convergent. Ini akan sesuai dengan untuk barisan deret. Contoh nih kan, kita butuh membuktikan kalau Xn dan Yn itu convergent. Kalau salah satu yang aja yang divergent, maka Zn-nya itu divergent juga. Lanjut. Ini untuk deretnya sama, mirip ya. Mirip dengan bilangan real, dimana ini ada jumlah parsialnya. Kalau jumlah parsial sampai n mendekati tahingga itu masih memiliki nilai, maka nilai tersebut adalah convergent. Dimana kalau Zn dari limit n sama dengan n mendekati tahingga sama dengan 0. Jika kita tahu Zn terakhirnya itu adalah 0, maka kita tahu kalau nilai S itu adalah convergent. Oke. Mungkin di sini langsung aja. Deret dikatakan convergent absolut jika penjumlahan dari setiap elemen yang dimutlakkan convergent. Jadinya kalau convergent absolut itu lebih kuat daripada convergent biasa. Ya kan, kalau kita kan punya contoh nih, fungsi isolasi ya. Fungsinya tuh berisolasi. Kayak gini kan. Nah, kalau kita integralkan kan, kalau kita mutlakkan ya gini lah ya kan.
kayak gini kan nilainya. Dia kan pasti lebih besar dari ini kan. Maka jika kalau kita membuktikan kalau nilai absolute convergence itu terbukti benar, maka fungsi atau deret tersebut dijaminkan convergent. Jadi lebih kayak itu udah tata dah. Absolute convergence itu paling tinggi, dan convergence itu tengah-tengah, divergence itu paling rendah. Yang gitu. Deret Taylor. Deret Taylor itu digunakan untuk mewakilkan fungsi apapun dalam bentuk deret. Deret Taylor itu digunakan untuk fungsi analitik seperti di dalam domain seperti connected. Jadinya tidak ada bolongan. Jadi kalau kamu ini di sini bisa pakai Taylor nih. Tapi jika ada bolongan aja sini, ada bolongan, kamu tidak bisa memakai deret Taylor. Jadi secara dasar ya, deretnya tuh domainnya tuh seperti connected. Di sini kita tidak akan masukkan dalamnya ada detail karena ini juga pelajaran dari kalkulus. Jadinya saya langsung aja lebih cepat ini ya. Sini juga ada dalam deret McLaurin ya. Deret McLaurin itu di mana deret Taylor tapi berpusat di titik nol atau origin namanya. So aja. Deret Lauren. Deret Lauren itu mirip dengan deret Taylor tapi memiliki fungsi atau analitik di sebuah analus. Analus itu apa? Analus itu ini nih. Ini analus nih. Jadi kalau kita tidak bisa memakai get Taylor di sini, kita bisa memakai get Lauren untuk mencari nilai sebuah nilai dari yang mewakilkan dari sini. Curahnya tuh. Saya dasar itu. Sini tuh bagian regulernya itu merupakan deret Taylor dan bagian prinsipalnya itu adalah bagian dari negative power. Di sini koefisien dari elemen dengan power bernilai 1 disebut residu. Ini juga akan sambung nanti ya residu itu. Jadi akan sih kalau kita ekspansi deretnya ini akan ada nilai kan gini A1 aduh A-2 dah A-2 Z min Z0 kuadrat tambah A-1 Z min Z0 tambah A0 tambah A1 Z min Z0. Nah terusnya kan tuh. Nah A-1 ini namanya residu. Nama residu dikarenakan kalau kita integralkan ya nilai di sini dari sini akan sama dengan 0. Jadi yang mengaruh itu cuma residu, cuma nilai sini aja. Bisa dasarnya. Apa yang nanti saya jelaskan nanti juga nih habis ini. Sini deret Lauren itu sini kalian bisa lihat ya. Rumusnya AN dari BN juga nih. Jujur ya, kita nggak akan pakai ya ANBN ini dikarenakan kita seringnya pakai itu ekspansi dari dasar-dasar seperti geometrik, ekspansi ke faktor gitu untuk memudahkan kita perhitungan deret Lauren. Mungkin lebih jelasin kalau pakai contoh ya. Langsungnya soal ya. Nah di sini kita tuh butuhkan bahwa barisan di bawah ini convergent. Nah dengan gimana? Kalau kita AN ya, kita harus dilimitkan aja, langsung limitkan dari N ke 0 dari bagian realnya nih, bagian realnya kita limitkan 1 tambah N per N tambah limitkan lagi ini bagian imaginernya ini kita hingga 2 min 2 per N. Maka kita lihat nih ini akan convergent ke 1, ini juga convergent ke 2, berarti ini akan sama dengan 1 tambah 2i. Dan ini berarti convergent. Ini kita limitkan n kita hingga dari n tambah i limit n kita hingga dari 1. Maka nilai ini akan divergent. Kenapa? Karena bagian realnya tuh ke 0 kita hingga. Walaupun bagian imaginary-nya tuh convergent, tapi bagian realnya tuh divergent, maka bagian kompleksnya tuh divergent juga. Oke. Di sini langsung aja kita kebuktikan deret di bawah ini adalah convergent untuk AN. Sini kan berarti kita bisa aja bagian real dan bagian imaginary-nya. Hingga n sama dengan 0 dari 1 ditambah i dari ini hingga n sama dengan 0 1 per n. Nah kalau kalian ingat ya dari kalkulus 2 ini namanya deret harmonik.
Dan ingat ya, dari harmonik itu divergent ini. Berarti karena kebagian imaginary divergent, maka ini juga divergent nih. Ini juga divergent. Nah, berarti A itu divergent, B itu juga divergent ya tadi ya. Maka B bagian 2 nih. Kita cari dulu. Kan kalau E, I, N, tangga ini, kalau kita mutlakan, nilainya kan 1 ya. Ya kan ini 1. Maka E, I, N, tangga per N akan sama dengan E, I, N, tangga per N. Kalau kita mutlakan nih, ini kan sama dengan 1 per N kan, kuadrat. Dan ingat ya, 1 per N kuadrat ini kan series ya. Ini namanya P series. P series itu, kalau mau tahu ya, convergent. P series itu convergent jika N-nya itu lebih dari 1. Berarti convergent kan nih. Dikarenakan itu convergent, maka nilai dari integral ini, deret ini ada convergent juga. Namun ingat ya, kita akan pakai ya nilai mutlaknya. Berarti kalau kita mutlakkan ini ya, enggak E, I, N hingga per N akan sama dengan E hingga 1 per N kuadrat. Dan ini convergent. Tapi sini nih, ini kan kita mutlakkan ya. Dan nilainya convergent, berarti ini aslinya absolute convergent. Kenapa? Kalau kita mutlakkan nilai elemen dalam deretnya dan kita masih convergent, berarti itu absolute convergent tuh.